Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rima Buana MPD selaku dosen pengampu, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video presentasi kami. Kami dari kelompok 1 mahasiswa Tadris Fisika UIN Mataram atas nama Syaibah Oktarima Nadila, Zumratul Aini, Widya Ayu Lestari, dan Diaul Fariah akan mempresentasikan video presentasi kami yang berjudul Pengembangan Manajemen Supervisi Pendidikan. Baiklah, sebelum itu marilah kita buka terlebih dahulu dengan sama-sama melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk pada pokok-pokok pembahasan, saya akan membacakan poin-poin yang akan kita sampaikan pada slide-slide selanjutnya. Ada yang pertama, pengertian supervisi, yang kedua, fungsi dan tujuan supervisi, yang ketiga, peranan supervisi, yang keempat, supervisi sistem pendidikan dan supervisi pembelajaran, dan yang kelima, perkembangan supervisi. Bagian yang pertama, pengertian supervisi. Supervisi berasal dari kata super, artinya lebih atau atas, dan vision, artinya melihat atau meninjau. Sedangkan secara terminologi umum, istilah supervise berarti mengamati, mengawasi, atau membimbing dan menstimulir kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang lain dengan maksud untuk mengadakan perbaikan. Secara khusus, supervisi pembelajaran berarti usaha-usaha menstimulir, mengordinir, dan membimbing pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara individual maupun kelompok. Dengan adanya tenggang rasa dan tindakan-tindakan pedagogis yang efektif, sehingga mereka lebih mampu menstimulir dan membimbing pertumbuhan masing-masing siswa, sehingga lebih mampu berpartisipasi di dalam masyarakat yang demokratis. Adapun pengertian supervisi menurut para ahli, yang pertama menurut Goodcarter dalam bukunya Dictionary of Education, bahwa supervise adalah segala usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas pendidikan lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk mengembangkan pertumbuhan kemampuan guru-guru, menyelesaikan dan merevisi tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran dan metode mengajar, dan penelitian mengajar. Dengan adanya supervise membuka peluang bagi kita sebagai tenaga pendidik untuk mengadakan perbaikan-perbaikan atau pembenahan tentang apa yang telah kita kerjakan. Kemudian yang kedua, menurut Sergiovanni dalam Medvidarta, supervisi adalah suatu proses yang digunakan oleh personalia sekolah yang bertanggung jawab terhadap aspek-aspek. Kita masuk bagian yang kedua, fungsi dan tujuan supervisi. Supervisi adalah perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran serta pembinaan pembelajaran sehingga terus dilakukan perbaikan pembelajaran. Sedangkan tujuan supervisi bertujuan mengembangkan atmosfer kegiatan pembelajaran yang lebih baik, ditujukan pada pencapaian tujuan pendidikan sekolah, membimbing pengalaman mengajar guru, menggunakan alat-alat pembelajaran yang modern, serta membantu dalam menilai kemajuan peserta didik. Bagian yang ketiga, peranan supervisi. Yang pertama, peran supervisi sebagai koordinator. Ia dapat mengkoordinir program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan yang berbeda-beda di antara guru-guru. Contoh konkret, mengkoordinasikan tugas mengajar atau mata pelajaran yang dibina oleh berbagai guru. Sebagai konsultan, ia dapat memberi bantuan bersama mengonsultasikan masalah yang dialami guru, baik secara individual maupun secara kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pelajaran, dan kebutuhan profesional guru secara bersama-sama. Yang ketiga, sebagai pemimpin,
Sebagai pemimpin, ia dapat mengembangkan keterampilan dan kiat-kiat dalam bekerja untuk kelompok, working for the group, bekerja dengan kelompok dan bekerja melalui kelompok, working through the group. Sebagai evaluator, ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar, dapat menilai kurikulum yang sedang dikembangkan. Ia juga belajar menatap dirinya sendiri. Ia dibantu dalam merefleksikan dirinya sendiri, yaitu konsep dirinya, self-concept, idea atau cita-cita dirinya, self-idea, realitas dirinya, self-reality. Bagian yang keempat, supervisi pendidikan dan supervisi sistem pendidikan. Dalam bidang pendidikan, supervisi mengandung konsep umum yang sama namun disesuaikan dengan aktivitas-aktivitas pembelajaran. Supervisi pembelajaran merupakan bagian dari supervisi pendidikan. Tujuan dari supervisi pembelajaran adalah meningkatkan mutu pembelajaran melalui perbaikan mutu dan pembinaan terhadap profesionalisme guru. Supervisi pembelajaran diartikan sebagai serangkaian kegiatan membantu guru untuk mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran. Supervisi pendidikan. Pendidikan merupakan suatu sistem. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan adalah suatu keseluruhan yang terbentuk dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dalam mengubah masukan menjadi hasil yang diharapkan. Sedangkan pendekatan sistem adalah cara-cara berpikir dan bekerja yang menggunakan konsep-konsep teori sistem yang relevan dalam memecahkan masalah. Sistem pendidikan nasional adalah suatu keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan. Berkaitan dengan sistem pendidikan nasional tersebut, menurut UU SPN nomor 20 tahun 2003, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Keseluruhan adalah hal yang utama, sedangkan bagian-bagian seperti jenjang dan jenis pendidikan membentuk sebuah keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan. Bagian yang kelima, perkembangan supervisi. Perkembangan supervisi pada masa yang akan datang. Ada beberapa ramalan tentang bagaimana kemungkinan supervisi pada masa yang akan datang yang bisa dikemukakan dua macam. Yang satu meninjau supervisi dari sudut profesional guru, sedangkan yang lain meninjau dari sudut politik negara. Atau yang satu melihat kecenderungan supervisi terpusat pada pengembangan profesi pendidik, yang lain melihat kecenderungan itu bertitik pada pusat politik negara. Kecenderungan-kecenderungan supervisi yang baru dan mungkin yang terus berkembang pada masa akan datang dalam membina para guru disebabkan oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat. Perkembangan seperti ini akan membuat dunia beserta masyarakatnya akan berubah dengan cepat pula. Kecenderungan-kecenderungan sekolah pada masa yang akan datang lebih banyak dikontrol oleh negara. Negara memandang pendidikan merupakan suatu alat yang vital untuk menegakkan serta memajukan nusa dan bangsa. Hal ini memang penting bila dihubungkan dengan situasi dunia yang penuh dengan usaha merebut pengaruh era globalisasi. Pemerintah memandang perlu untuk mengawasi usaha-usaha sekolah agar anggota masyarakat yang diproduksi mampu mempertahankan kedaulatan negara, berdiri sendiri, dan tidak hanyut oleh pengaruh negara lain. Supervisi zaman sekarang atau modern. Supervisi pada masa sekarang sering disebut supervisi modern. Supervisi ini mempunyai ciri-ciri dinamis dan demokratis yang merefleksikan vitalitas pemahaman dan kepemimpinan yang berbobot. Ada beberapa karakteristik dari supervisi modern. Yang pertama, menciptakan dan mempertahankan antar hubungan yang memuaskan di antara semua anggota staf. Kondisi seperti ini merupakan dasar yang paling utama dalam melaksanakan supervisi, sebab supervisi merupakan suatu proses yang menyangkut aktivitas-aktivitas individu didasari oleh pengenalan dan hubungan yang akrab. Karakteristik yang kedua ialah demokratis. Istilah demokratis dikatakan mencerminkan dinamika, dapat mengerti dan memahami, sensitif, dan memegang peranan kepemimpinan.
Karakteristik yang ketiga supervisi modern adalah komprehensif. Suatu yang supervisi berlangsung dari taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah tingkat atas yang mencakup beberapa sekolah untuk beberapa sekolah wilayah tertentu. Bentuk dan isi supervisi untuk tingkat-tingkat sekolah itu tidak boleh berbeda. Kesamaan ini dimaksudkan untuk menjamin kontinuitas kurikulum sekolah dari taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah tingkat atas. Hal ini akan memudahkan para siswa mengembangkan diri melalui kurikulum tersebut. Cukup sulit bagi siswa kalau ia sudah biasa belajar dengan cara bervariasi, beralih ke cara yang monoton misalnya. Itulah sebabnya perlu diusahakan kesamaan metode belajar mengajar dari tingkat sekolah yang paling rendah sampai ke tingkat yang paling tinggi. Perkembangan supervisi pada abad ke-18. Supervisi pada abad ke-18 dilakukan oleh panitia kantor atau panitia sekolah atau anggota-anggota badan pendidikan. Mereka ini diangkat karena kemahiran-kemahirannya akan metode-metode mengajar. Pada waktu-waktu tertentu, mereka datang berkunjung ke sekolah untuk melihat guru-guru mengajar. Mereka melakukan inspeksi ke sekolah-sekolah, karena itu muncul istilah inspektur bagi mereka. Tugas mereka adalah untuk mengetahui sampai di mana kepandaian guru-guru itu mengajar, bukan memperbaiki kekeliruan-kekeliruan yang dibuat oleh para guru. Namun pada supervisor ini hanya merupakan alat pencatat saja bagi kepentingan atasannya. Mereka hanya menulis apakah guru-guru itu sudah bekerja dengan benar atau masih salah. Hal itu mudah dikerjakan sebab apa yang patut dilakukan guru sudah ditentukan sejak awal. Setiap sekolah sudah mempunyai aturan-aturan dan standar yang harus dilakukan. Tugas supervisor adalah mengontrol sekolah apakah sekolah sudah melaksanakan aturan dan standar itu atau belum. Bila ternyata guru melakukan kekeliruan, supervisor hanya mengkritik dan menegur saja, tidak menunjukkan bagaimana memperbaiki diri. Perkembangan supervisi abad 19. Pada abad ke-19, kedudukan pengawas sekolah sudah meningkat. Mereka secara resmi dikatakan supervisor sekolah. Mereka pada umumnya adalah para pegawai kantor pengawas pendidikan yang di Indonesia dapat disamakan dengan kantor perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kecamatan. Hal ini disebabkan karena mereka kini sudah berkembang menjadi orang-orang profesional. Dengan demikian, supervisi pada abad ke-19 sudah bersifat profesional. Pada abad ini, supervisor-supervisor spesialis sudah mulai dikembangkan seperti ahli bidang kurikulum, ahli dalam administrasi, ahli dalam keuangan, dan sebagainya. Teknik-teknik supervisi juga mulai dikembangkan dan ditingkatkan, termasuk teknik pembinaan guru yang bersifat manusiawi. Karena itu, pada akhir abad ini supervisi dipandang sebagai fungsi demokrasi. Sekian, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.